Aku berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin, menatap bayanganku sendiri yang terbungkus kebaya putih berpayet emas. Rambutku disanggul rapi dengan tusuk konde berlian yang merupakan warisan nenekku. Di leherku, kalung safir biru menggantung berat, mas kawin dari keluargaku yang konon nilainya mencapai ratusan juta. Hari ini adalah hari pernikahanku. Hari yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidupku. Tapi mengapa hatiku terasa tidak tenang? Nama lengkapku adalah Putri Arumdari. Aku anak tunggal dari keluarga pengusaha sukses di Surabaya. Ayahku memiliki perusahaan ekspor-impor yang sudah berdiri sejak 30 tahun lalu. Ibu sudah tiada sejak aku SMA. Mungkin karena itulah ayah begitu protektif padaku. Bahkan dalam urusan jodoh. Ketika Mas Fikri datang melamarku 3 bulan lalu, ayah menyetujuinya dengan cepat. Terlalu cepat menurutku. Tapi siapa aku untuk membantah? Ayah hanya ingin melihatku bahagia dan menikah dengan pria yang katanya berpotensi. Mas Fikri, begitu aku memanggilnya, adalah pria tampan berusia 32 tahun. Ia bekerja sebagai konsultan bisnis dan berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kotaku. Namun belakangan aku mendengar bisnis ayah mertuaku, Pak Dayat, sedang mengalami masalah keuangan. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku percaya pada Mas Fikri. Aku percaya pada cinta. Pernikahan kami digelar dengan megah di sebuah hotel bintang 5. Undangan mencapai 1.000 orang, dengan hidangan prasmanan 7 macam dan kue pengantin setinggi 3 tingkat. Ayahku mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tapi yang lebih mengejutkan adalah mahar yang ia berikan. Uang tunai 500 juta rupiah dan perhiasan warisan keluarga seharga hampir 1 miliar. Aku awalnya keberatan, terlalu berlebihan menurutku. Tapi ayah bersikeras. Katanya ia ingin menunjukkan bahwa anak tunggalnya tidak bisa dipandang rendah. Saat akad nikah berlangsung, aku melihat sesuatu yang mengganjal. Di deretan kursi tamu undangan, di pojok paling belakang, duduk seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah menyala. Ia tidak tersenyum seperti tamu lainnya. Matanya tajam menatap ke arah pelaminan, tepat ke arah Mas Fikri. Aku mengenali wajah itu, Rina. Mantan tunangan Mas Fikri yang katanya sudah putus 2 tahun lalu. Mengapa ia datang? Mengapa ia duduk di sana dengan tatapan seperti itu? Sepanjang resepsi, aku berusaha mengabaikan kehadiran Rina. Tapi perasaanku semakin tidak nyaman ketika melihat Pak Dayat. Ayah mertuaku tampak gelisah. Pria berusia 60 tahun itu beberapa kali mendekat ke arahku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun setiap kali ia melangkah mendekat, Mas Fikri selalu cepat-cepat mendekat dan membawa ayahnya pergi dengan alasan ada tamu penting yang harus disambut. Aku melihat ada sesuatu di mata Pak Dayat. Rasa bersalah. Mungkin. Putri, kau kelihatan lelah, bisik Mas Fikri di telingaku saat pesta hampir usai. Suaranya lembut, hangat. Mari kita ke kamar. Aku ingin malam pertama kita berdua saja. Aku tersenyum dan mengangguk. Kami berpamitan kepada para tamu. Sebelum meninggalkan ruangan, aku melirik ke pojok belakang. Kursi Rina sudah kosong. Entah mengapa, itu tidak membuatku lega. Justru perasaanku semakin aneh. Kamar pengantin di rumah mertua ternyata sangat mewah. Sebuah ruangan besar dengan tempat tidur ukuran king, hiasan bunga segar di setiap sudut, dan lampu remang-remang yang menciptakan suasana romantis. Mas Fikri sangat perhatian. Ia membukakan pintu untukku, menuntunku duduk di tepi ranjang, dan bahkan mengambilkan segelas air putih untukku. Kau pasti lelah, sayang, katanya sambil menepuk kepalaku lembut. Kita istirahat saja, ya? Besok masih banyak acara. Aku mengangguk patuh. Mas Fikri melepas jasnya dan berbaring di sampingku. Beberapa menit kemudian, aku mendengar nafasnya yang teratur. Ia tertidur. Atau setidaknya itu yang kukira. Tapi aku sendiri tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku.
Perlahan aku menoleh ke samping. Mas Fikri terbaring dengan wajah tenang, matanya terpejam. Namun saat aku hampir memejamkan mata, aku melihat kilauan samar dari bawah bantalnya. Sebuah ponsel. Ponsel itu bergetar pelan, tanpa suara, tapi layarnya menyala. Rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Dengan sangat hati-hati, aku mengambil ponsel itu. Layar menunjukkan sebuah pesan masuk dari kontak bernama R. Pesan itu pendek, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak. Besok malam, sesuai rencana. Aku sudah tidak sabar. Aku menelan ludah. Jari-jariku gemetar. Siapa R itu? Apakah Rina? Dan rencana apa yang dimaksud? Aku meletakkan ponsel kembali ke tempatnya, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Namun detak jantungku tidak bisa dibohongi. Malam pertamaku sebagai istri dimulai dengan kecemasan yang tak terduga. Dan di luar sana, jam di dinding rumah tua itu terus berdetak menuju pukul 1 dini hari. Saat segalanya akan berubah. Saat kebenaran akan terungkap. Saat Pak Dayat akhirnya berani bersuara. Aku berbaring di sisi ranjang, memeluk guling, dan berdoa dalam hati. Apapun yang terjadi nanti, aku harus kuat. Karena aku bukanlah putri yang lemah. Aku adalah putri yang terbiasa berjuang sendiri sejak ibu pergi. Dan perjuanganku baru saja dimulai. Jam dinding di kamar pengantin berdetak pelan, mengiringi kegelisahan yang terus menggerogoti hatiku. Usai membaca pesan misterius di ponsel Mas Fikri, aku tidak bisa lagi memejamkan mata. Aku berbaring kaku di sisi ranjang, berpura-pura tidur sementara pikiranku berputar liar. Siapa R itu? Benarkah Rina? Dan rencana apa yang mereka bicarakan? Apakah malam pertamaku ini hanyalah bagian dari sebuah sandiwara besar yang tidak aku ketahui? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin R adalah rekan bisnis Mas Fikri. Mungkin pesan itu tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tapi naluri seorang wanita tidak pernah salah. Ada sesuatu yang janggal dengan sikap Mas Fikri sepanjang hari. Senyumnya terasa terlalu sempurna, seperti topeng yang dipasang rapi. Belayannya terasa kaku, seperti orang yang sedang menjalankan skenario yang sudah ditulis. Perlahan, aku mendengar suara nafas Mas Fikri yang berubah ritme. Dari yang tadinya teratur seperti orang tertidur, kini menjadi lebih halus, lebih terkontrol. Seperti orang yang berpura-pura tidur. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menahan napas. Dari balik bulu mataku yang hampir terpejam, aku melihat bayangan gelap bergerak. Mas Fikri bangkit dari ranjang dengan gerakan yang sangat hati-hati, nyaris tanpa suara. Aku mendengar derap langkah kakinya yang pelan menuju lemari. Ada suara gesekan kecil, seperti orang membuka laci dengan sangat perlahan. Lalu langkah kaki itu kembali mendekati ranjang. Untuk sesaat, aku merasakan hembusan napasnya di dekat wajahku. Ia mengamati aku, memastikan bahwa aku benar-benar tertidur. Aku terus berpura-pura, mengatur napasku tetap teratur meskipun jantungku berdebar seperti genderang perang. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, aku mendengar langkah kaki itu menjauh. Pintu kamar terbuka dan tertutup dengan bunyi klik yang nyaris tak terdengar. Mas Fikri pergi, meninggalkanku sendirian di kamar pengantin di malam pertama pernikahanku. Aku membuka mata. Ruangan terasa dingin dan sunyi. Aku menoleh ke samping. Tempat tidur di sebelahku kosong. Selimut masih tersusun rapi. Bantal tidak berbekas. Seolah-olah tidak pernah ada orang di sana. Aku terduduk, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Suamiku pergi di tengah malam. Dan ia melakukannya dengan sangat sembunyi-sembunyi, seolah ia tidak ingin aku tahu. Tiba-tiba, aku mendengar suara berderit dari pintu. Aku menoleh dengan cepat. Pintu kamar terbuka sedikit, hanya sekitar 10 cm. Dari celah itu,
Aku melihat sepasang mata tua yang cemas dan penuh rasa bersalah. Pak Dayat. Ayah mertuaku berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop coklat tebal. Putri. Bisiknya dengan suara yang hampir padam, seperti orang yang sedang melawan ketakutannya sendiri. Putri, kamu sudah bangun. Aku melongo. Pak Dayat tidak pernah memanggilku dengan nama kecil seperti ini. Selama proses pernikahan, ia selalu memanggilku, Nak Putri, atau menantu. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam suaranya malam ini. Sesuatu yang membuat bulu kudukku merinding. Jangan bersuara, Putri. Ulangnya dengan suara yang lebih tegas namun tetap berbisik. Turunlah sendiri ke garasi. Lihatlah suamimu. Aku mengerjapkan mata, mencerna perkataannya. Garasi? Mengapa harus ke garasi? Apa yang dilakukan Mas Fikri di garasi jam 1 dini hari? Pak Dayat melangkah masuk ke kamar dengan langkah gemetar. Ia meletakkan amplop coklat itu di atas meja rias di dekat tempat tidur. Jari-jarinya yang keriput mengetuk amplop itu 2 kali. Isyarat yang jelas bahwa aku harus membacanya. Ayah tidak bisa berkata banyak. Bisiknya lagi, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Maafkan ayah, Putri. Maafkan ayah karena ayah baru tahu semua ini seminggu yang lalu. Ayah seharusnya berani bicara sebelum pernikahan. Tapi ayah pengecut. Sebelum aku sempat bertanya apapun, Pak Dayat sudah berbalik dan melangkah keluar dengan cepat. Pintu kamar tertutup kembali. Aku mendengar langkah kakinya yang bergemuruh pelan menuruni tangga, lalu lenyap dalam kegelapan. Aku terdiam beberapa saat, menatap amplop coklat yang kini tergeletak di atas meja riasku. Dengan tangan gemetar, aku meraih amplop itu. Tidak ada tulisan apapun di bagian luarnya. Hanya amplop polos yang agak kusut, seolah sudah lama disimpan. Perlahan aku membuka amplop itu. Isinya membuat napasku tercekat. Foto-foto. Puluhan foto cetak berukuran 4x6. Semuanya bergambar Mas Fikri dan Rina. Wanita berbaju merah yang duduk di pojok ruangan saat resepsi tadi, di sebuah kafe mewah. Mereka duduk berhadapan, tangan mereka saling bertaut di atas meja. Ekspresi Mas Fikri dalam foto-foto itu sangat berbeda dengan ekspresi yang ia tunjukkan padaku. Wajahnya terlihat santai, bahagia, penuh cinta. Jenis ekspresi yang tidak pernah aku lihat saat ia bersamaku. Aku membalik salah satu foto. Di bagian belakangnya, ada tulisan tangan Pak Dayat dengan tinta biru. Kafe Senyum, 14 November. Seminggu sebelum pernikahan. Tanganku gemetar semakin hebat. Aku mengambil foto berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Semuanya menunjukkan Mas Fikri dan Rina dalam berbagai pose mesra, berpegangan tangan, tertawa bersama, bahkan dalam satu foto tampak mereka berciuman. Aku merasakan dadaku sesak. Dunia seolah berputar di sekelilingku. Di dasar amplop, aku menemukan secari kertas lain. Tulisan Pak Dayat lagi. Kali ini lebih panjang. Putri anakku. Maaf aku memanggilmu anakku karena aku sangat malu padamu. Seminggu sebelum pernikahan, aku menemukan foto-foto ini di kamar Fikri. Aku juga menemukan bukti lain yang tidak bisa aku tulis di sini. Aku tahu anakku bersalah. Aku tahu ia merencanakan sesuatu yang jahat. Tapi aku tidak punya keberanian untuk membatalkan pernikahan ini karena bisnis keluargaku sedang terancam dan maharmu sangat besar. Aku egois. Maafkan aku. Tapi malam ini aku tidak bisa diam lagi. Turunlah ke garasi. Lihat sendiri apa yang dilakukan suamimu. Dan tolong, selidiki lebih dalam. Ada banyak hal yang kau tidak tahu. Aku menyesal tidak berkata lebih cepat. Tolong jaga dirimu, Putri. Pak Dayat. Aku menutup amplop itu dengan tangan yang gemetar. Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi aku menahannya. Belum saatnya menangis. Belum saatnya patah semangat.
Pak Dayat benar, aku harus turun ke garasi. Aku harus melihat sendiri. Dengan langkah pelan dan hati-hati, aku bangkit dari ranjang. Kakiku yang telanjang menyentuh lantai marmer yang dingin. Aku melangkah ke pintu kamar, membukanya dengan sangat perlahan agar tidak menimbulkan suara. Rumah besar mertuaku terasa begitu gelap dan sunyi. Hanya cahaya rembulan yang masuk lewat jendela-jendela besar di koridor yang membantuku melihat jalan. Aku menuruni tangga satu persatu, berpegangan pada pagar kayu yang dingin. Derap langkahku bergema di keheningan malam. Begitu tiba di bawah, aku melihat celah cahaya dari balik pintu garasi. Dan dari balik pintu itu, aku mendengar suara-suara pelan. 2 suara, pria dan wanita. Suara Mas Fikri dan suara Rina. Dengan napas tertahan, aku merapatkan telingaku ke pintu garasi. Apa yang akan mereka bicarakan di tengah malam buta ini? Dan apa hubungannya denganku? Aku tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, hidupku akan berubah selamanya. Malam pertamaku sebagai istri akan menjadi malam penemuanku yang paling gelap. Aku berdiri di balik pintu garasi dengan tubuh gemetar dan napas tertahan. Dari celah sempit di antara engsel pintu, aku bisa melihat ke dalam garasi yang cukup luas itu. Di sanalah Mas Fikri berdiri dengan punggung menghadap ke arahku. Di hadapannya, Rina, mantan tunangannya yang kini ternyata masih dekat dengannya, sedang duduk di atas kap mobil keluarga. Ia mengenakan gaun merah yang sama saat di resepsi, tetapi kini rambutnya terurai dan wajahnya bersinar dengan senyum puas. Aku sudah bilang semua berjalan sesuai rencana, kata Mas Fikri dengan nada puas. Ia meletakkan secari kertas di atas kap mobil di samping Rina. Aku menyipitkan mata mencoba melihat, tapi jaraknya terlalu jauh. Yang jelas, itu semacam dokumen dengan banyak tulisan dan stempel. Rina tertawa kecil. Aku tidak percaya kita bisa menipu keluarga kaya itu. Semua tamu memuji-muji pernikahan kalian, sementara aku hanya bisa berdiri di pojok menyaksikan. Tapi lihat sekarang, kita sudah di sini bersama. Mas Fikri mengangguk. Sabar, sayang. Tunggu besok malam, setelah semua tamu undangan dari luar kota pulang. Setelah itu, semua milik kita. Aku merasakan darahku mendidih. Semua milik kita? Apakah maksudnya perhiasanku? Mahar 500 juta? Semua yang ayahku berikan dengan susah payah? Rina menggeser posisinya di kap mobil, kakinya yang jenjang bergoyang-goyang santai. Ia mengambil dokumen yang tadi diletakkan Mas Fikri dan membacanya dengan teliti. Jadi ini daftar aset yang kita targetkan? Tanyanya sambil menunjuk beberapa baris. Ya, jawab Mas Fikri. Pertama, perhiasan yang dikenakan Putri saat resepsi. Kalung safir biru, gelang emas bertatahkan berlian, dan cincin pertunangan dari keluarganya. Total nilai sekitar 1 miliar. Kedua, uang tunai mahar 500 juta yang sekarang disimpan di brankas kamar tidur. Ketiga, sertifikat tanah warisan ibunya yang dulu diberikan sebagai hadiah pernikahan. Jika kita bisa mendapatkan semuanya, totalnya hampir 2 miliar. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak berteriak. Sertifikat tanah warisan ibuku? Itu adalah satu-satunya kenangan terakhir dari almarhumah ibuku. Mas Fikri bahkan berani merencanakan itu? Tapi bagaimana caranya mengambil semua itu? Tanya Rina lagi. Bukankah Putri akan curiga? Mas Fikri tertawa. Suara tawanya terdengar dingin, sangat berbeda dari tawa hangat yang ia tunjukkan padaku. Putri, kau pikir dia akan curiga? Dia polos seperti anak kecil. Aku sudah menyusun cerita. Besok malam, saat dia tidur, aku akan mengambil semua perhiasan dan uang dari brankas. Lalu aku akan pura-pura menemukan brankas terbuka dan berteriak histeris. Aku akan bilang ada pencuri masuk. Keluarga Putri pasti panik. Mereka akan sibuk melapor ke polisi dan mengurus asuransi. Sementara itu,
Kau dan aku sudah kabur ke Singapura dengan semua barang berharga itu. Dan rencanamu dengan sertifikat tanah itu? Tanya Rina dengan mata berbinar serakah. Itu bagian paling cerdik, jawab Mas Fikri dengan bangga. Sertifikat itu atas nama Putri, tapi aku sudah menyiapkan surat kuasa palsu. Aku akan menjualnya kepada temanku yang menjadi notaris di Jakarta. Dia sudah setuju dan akan membagi hasilnya 60-40 untukku. Tanah itu luas, di daerah berkembang. Nilainya bisa mencapai 800 juta lebih. Aku merasakan dunia berputar. Surat kuasa palsu? Notaris temannya? Ini bukan sekadar pencurian, ini adalah konspirasi kriminal yang terencana dengan matang. Mas Fikri, suamiku yang baru beberapa jam lalu mengucapkan janji suci di hadapan penghulu, ternyata telah merencanakan pengkhianatan ini selama berbulan-bulan. Rina berdiri dari kap mobil dan mendekati Mas Fikri. Ia merangkul leher Mas Fikri dengan mesra. Aku bangga padamu, sayang. 2 tahun kita menunggu momen ini. Sejak kau pertama kali mendengar bahwa Putri adalah anak tunggal pengusaha kaya, aku tahu kau bisa melakukannya. Dan sekarang, semua mimpi kita akan menjadi kenyataan. Mas Fikri membalas pelukan Rina. Hanya beberapa hari lagi, Rina. Setelah kita kabur, tidak ada yang bisa mengejar kita. Aku sudah menyiapkan paspor palsu dan tiket pesawat untuk besok malam jam 10. Kita akan terbang ke Singapura, lalu dari sana ke Australia. Aku sudah punya kontak di sana yang akan menyembunyikan kita. Mereka tidak akan curiga jika kita pergi berdua, tanya Rina. Tidak. Aku akan bilang aku ada urusan bisnis di Singapura. Putri percaya buta padaku. Lagi pula, setelah aku berteriak ada pencuri, rumah akan kacau balau. Semua orang sibuk dengan laporan polisi dan asuransi. Tidak ada yang akan menyadari bahwa aku kabur sampai 24 jam kemudian. Dan saat itu, kita sudah berada di Australia dengan identitas baru. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Tubuhku gemetar hebat. Tanganku menggenggam kusen pintu garasi dengan erat. Di tanganku yang lain, aku masih memegang amplop dari Pak Dayat beserta semua foto dan suratnya. Semua pengakuan, semua bukti, semua rasa sakit yang kini menyatu menjadi satu ledakan kemarahan di dadaku. Tapi kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuatku berhenti. Mas Fikri berbicara lagi dengan nada yang lebih serius. Hanya satu yang menggangguku, katanya pelan. Ayahku. Belakangan ini ia bersikap aneh. Ia sering mengawasiku, dan beberapa kali aku melihatnya mondar-mandir di depan kamar Putri. Aku khawatir ia tahu sesuatu. Rina mendengus. Ayahmu? Pria tua penakut itu? Tidak mungkin ia berani melawanmu. Lagi pula, ia juga ikut menikmati uang mahar itu untuk menyelamatkan bisnisnya. Ia sama bersalahnya dengan kita. Mas Fikri mengangguk. Kau benar. Ayah tidak akan mengkhianatiku. Ia terlalu bergantung padaku untuk bisnisnya. Tanpa uang dari Putri, perusahaannya akan bangkrut. Karena itu, ia akan diam dan membiarkan semua ini terjadi. Aku tersenyum getir mendengar perkataan terakhir itu. Pak Dayat mungkin tidak mengkhianati anaknya. Tapi malam ini, ia telah memilih untuk mengkhianati rencana keji anaknya sendiri. Dan itu cukup bagiku. Aku mengambil ponselku dari saku gaun tidur. Perlahan, tanpa suara, aku mengaktifkan mode rekaman video. Lalu dengan hati-hati, aku mengintip kembali ke dalam garasi melalui celah pintu. Mas Fikri dan Rina sekarang sedang berpelukan mesra, tidak menyadari adanya saksi. Aku mengarahkan ponselku dan mulai merekam. Tapi tiba-tiba, ada suara berderit di belakangku. Aku menoleh dengan kaget. Salah satu satpam rumah, yang bertugas menjaga keamanan malam, tengah berjalan di koridor dengan senter menyala. Aku membeku. Senter itu mengarah tepat ke arahku. Bu Putri? Suara satpam itu terdengar heran.
Ada apa, Bu? Jam segini. Suara satpam itu cukup keras. Di dalam garasi, obrolan Mas Fikri dan Rina tiba-tiba terhenti. Aku mendengar langkah kaki cepat mendekati pintu. Aku hanya punya waktu beberapa detik untuk memutuskan. Mau lari? Atau menghadapi mereka sekarang? Tanganku masih memegang ponsel yang terus merekam. Di tanganku yang lain, amplop Pak Dayat masih tergenggam erat. Pintu garasi mulai terbuka. Dan disitulah aku tahu, tidak ada jalan mundur lagi. Pintu garasi terbuka lebar. Sinar lampu garasi menerpa wajahku secara langsung, membuatku mengerjapkan mata sejenak. Di hadapanku, Mas Fikri berdiri dengan wajah terkejut, kemudian dengan cepat berubah menjadi pucat pasi. Di belakangnya, Rina melompat turun dari kap mobil dan bersembunyi di balik tubuh Mas Fikri seolah-olah itu bisa menyembunyikannya. Putri. Suara Mas Fikri terdengar serak. Tidak seperti biasanya. Kak, kau di sini? Jam segini. Aku tidak menjawab. Aku menatapnya bergantian dengan Rina, mencerna semua yang baru saja kudengar dan kulihat. Sekarang, di hadapanku, tidak ada lagi suami yang lembut dan penuh perhatian. Yang ada hanyalah seorang penipu berbaju piyama, yang baru saja merencanakan kehancuranku. Satpam di belakangku tampak bingung. Maaf, Bu Putri. Saya tadi melihat lampu garasi menyala dan ada suara orang. Saya hanya ingin memeriksa. Tidak apa, Pak. Ujarku dengan suara yang berusaha aku kendalikan agar tidak bergetar. Kembalilah ke pos jaga. Ini urusan keluarga. Satpam itu mengangguk ragu, lalu berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Aku mendengar langkah kakinya menjauh hingga akhirnya lenyap di balik pintu koridor. Sekarang tinggal aku, Mas Fikri, dan Rina di ambang pintu garasi. Keheningan malam yang sunyi tiba-tiba terasa begitu mencekam. Mas Fikri melangkah maju, mencoba memasang kembali topeng keprihatinannya. Sayang, aku bisa menjelaskan semua ini. Ini tidak seperti yang kau kira. Tidak seperti yang kukira. Aku tertawa pahit. Suaraku bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Ini karena kemarahan yang mulai mendidih. Jadi kau tidak merencanakan untuk mencuri perhiasanku? Tidak merencanakan untuk mencuri uang mahar 500 juta? Tidak merencanakan menjual sertifikat tanah warisan ibuku dengan surat kuasa palsu? Mas Fikri terdiam. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Rina di belakangnya mulai bergerak gelisah. Dan kau, aku menunjuk ke arah Rina dengan jari menuding. Kau datang ke resepsi pernikahanku dengan gaun merah, duduk di pojok menyaksikan semuanya. Sementara di dalam hatimu kau tertawa melihat betapa bodohnya aku. Kau dan kekasihmu merencanakan semua ini selama berbulan-bulan. Dan kau pikir aku tidak akan tahu. Rina akhirnya berani bersuara. Putri, dengar. Jangan panggil namaku, bentakku dengan suara meledak. Rina tersentak kaget. Mas Fikri melangkah mundur selangkah, matanya melebar. Aku tidak pernah membentak siapapun seumur hidupku. Tapi malam ini, semua batas kesabaran telah terlampaui. Mas Fikri mencoba lagi. Putri, aku tidak bermaksud. Kau tidak bermaksud. Aku mengangkat ponsel yang masih terus merekam. Katakan itu lagi di hadapan polisi, Mas. Atau di pengadilan. Aku ingin melihat wajahmu saat semua pengakuanmu diputar di ruang sidang. Mata Mas Fikri membulat melihat ponsel yang terangkat. Ia menyadari bahwa aku telah merekam seluruh percakapan mereka. Putri, jangan. Berikan ponselnya. Ia melangkah maju dengan cepat. Tangannya terulur mencoba meraih ponselku. Aku mundur cepat. Jangan mendekat, Mas. Kau pikir aku akan membiarkan kau menghapus bukti ini? Tapi Mas Fikri tidak berhenti. Matanya yang tadinya panik, kini berubah menjadi liar dan berbahaya. Rina, bantu aku, teriaknya.
Rina yang dari belakang tiba-tiba bergerak, melompat ke arahku. Kedua tangan mereka mencoba merebut ponsel dari tanganku. Aku berteriak, berusaha melawan. Tapi mereka berdua lebih kuat dariku. Mas Fikri mencengkeram pergelangan tanganku dengan keras. Cengkeraman yang sangat berbeda dari sentuhan lembutnya saat resepsi. Aku merasakan sakit menjalar. Rina mencoba membuka jari-jariku untuk mengambil ponsel. Dalam perkelahian singkat itu, aku kehilangan keseimbangan. Mas Fikri mendorongku dengan keras. Aku terjatuh ke lantai garasi yang dingin dan kasar. Ponselku terlepas dari genggaman dan meluncur beberapa meter. Kaki Mas Fikri dan Rina bergegas mengejar ponsel itu. "Ambil. Cepat hapus rekamannya," teriak Mas Fikri. Tapi saat mereka membungkuk untuk mengambil ponsel, tiba-tiba lampu garasi padam. Suasana menjadi gelap gulita. Aku mendengar teriakan kaget dari Rina. Lalu suara pintu garasi terbuka dengan keras. "Berhenti." Suara itu menggema memenuhi ruangan. Suara tua namun penuh otoritas. "Pak Dayat." Ayah mertuaku berdiri di ambang pintu dengan dua orang satpam di belakangnya. Ia memegang saklar lampu yang baru saja dimatikannya. Di tangannya yang lain, tongkat kayu terangkat tinggi. "Hentikan semua ini, Fikri," bentak Pak Dayat dengan suara bergetar namun tegas. "Aku sudah melihat semuanya dari CCTV. Aku sudah tahu rencanamu sejak minggu lalu. Aku sudah memberi bukti kepada Putri." Mas Fikri terpaku. Tangannya masih mengarah ke ponsel yang kini diinjak oleh seorang satpam. Ayah mengkhianatiku." Pak Dayat melangkah masuk dengan langkah gemetar. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Aku tidak mengkhianatimu, Nak. Aku menyelamatkanmu dari kehancuran dirimu sendiri. Dan aku menyelamatkan wanita yang tidak bersalah yang kau tipu." Aku masih terbaring di lantai, merasakan sakit di sikut dan lututku. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan luka di hatiku. Aku menatap Mas Fikri, pria yang aku pikir akan menjadi pendamping hidupku. Kini ia hanya bayangan yang hancur di hadapanku. "Mas," aku berbisik dari lantai. "Di saat aku mempercayaimu, kau menyiapkan pisau di belakang punggungku. Tapi ada satu yang kau lupa. Aku bukanlah gadis polos yang bisa kau bodohi. Ayahku adalah pengusaha. Aku tumbuh dengan melihat trik-trik bisnis kotor. Aku tahu bagaimana cara melindungi diriku sendiri." Rina mulai menangis histeris. "Ini semua salahmu, Fikri. Kau yang memaksaku ikut rencana ini." Mas Fikri menoleh dengan wajah marah. "Aku yang memaksa? Kau sendiri yang datang menawarkan diri. Katamu aku bisa menghasilkan uang besar dari pernikahan ini." Aku tersenyum getir mendengar mereka saling menyalahkan. Dua orang penipu yang mulai memakan satu sama lain. Aku berusaha bangkit dari lantai, menahan rasa sakit di lututku. Pak Dayat cepat-cepat mendekat dan membantu memegang lenganku. "Putri, aku benar-benar minta maaf," bisiknya. Aku menatap pria tua itu, pria yang juga bersalah karena diam terlalu lama. Tapi setidaknya ia memiliki keberanian untuk mengaku pada akhirnya. "Tidak apa, Pak," ujarku pelan. "Yang penting sekarang, saya sudah tahu semuanya." Dan disitulah aku memutuskan, tidak ada lagi air mata malam ini. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya tekad untuk membalas semua pengkhianatan yang mereka rencanakan terhadapku. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, ditopang oleh Pak Dayat di satu sisi. Lututku masih terasa perih akibat jatuh tadi, tapi aku menahan rasa sakit itu. Tidak ada waktu untuk lemah. Tidak di hadapan dua orang yang baru saja merencanakan kehancuranku. Mas Fikri dan Rina kini berdiri saling berhadapan di tengah garasi. Mereka saling menuding dengan wajah yang sama-sama ketakutan. Satpam yang kedua sudah mengangkat ponselku dari lantai dan mematikannya, menyimpannya dengan aman di saku seragamnya. "Aku ingin ponsel itu kembali," kataku dengan tegas.
Itu barang pribadiku dan berisi bukti rekaman. Satpam itu mengangguk dan menyerahkan ponsel itu padaku. Aku memeriksa layarnya, rekaman masih utuh. Aku menghembuskan napas lega. Pak Dayat melangkah maju dengan tongkatnya masih terangkat. Fikri, nak, kau sudah keterlaluan. Aku tidak menyangka anakku sendiri bisa sekejam ini. Ayah. Mas Fikri berbalik menghadap ayahnya dengan mata melotot. Ayah sendiri yang memaksaku menikahi Putri. Ayah yang bilang kalau bisnis kita bangkrut dan satu-satunya jalan adalah menikah dengan keluarga kaya. Ayah yang menyuruhku melamar Putri. Aku menoleh ke arah Pak Dayat dengan tatapan tajam. Apa maksudnya, Pak? Pak Dayat menunduk. Wajahnya memerah karena malu atau marah, atau keduanya. Memang benar, Putri. Aku yang menyuruh Fikri melamarmu. Bisnis keluargaku sedang terpuruk. Utang menumpuk di mana-mana. Aku mendengar ayahmu adalah pengusaha besar dengan anak tunggal yang belum menikah. Aku melihat itu sebagai jalan keluar. Dadaku terasa sesak. Jadi sejak awal, aku memang hanya diincar karena hartaku. Bukan karena cinta, bukan karena ketertarikan, tapi murni karena uang dan status keluargaku. Tapi Pak Dayat mengangkat tangannya dengan ekspresi memohon. Aku tidak pernah menyuruh Fikri mencuri atau menipu. Aku hanya memintanya menikahimu dengan tulus. Aku pikir seiring waktu, ia akan benar-benar mencintaimu. Mas Fikri tertawa pahit. Mencintai? Ayah pikir cinta bisa dipaksakan? Aku sudah mencintai Rina sejak 2 tahun lalu. Tapi ayah melarangku menikahinya karena keluarganya miskin. Ayah memaksaku putus dengan Rina dan melamar Putri. Ayah sendiri yang menghancurkan hidupku. Menghancurkan hidupmu. Pak Dayat berteriak. Suaranya pecah di antara tangis. Kau sendiri yang menghancurkan hidupmu dengan judi. Aku sudah menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk melunasi utang judimu. Bisnis kita hancur karena ulahmu sendiri. Lalu kau masih berani menyalahkanku. Aku menyaksikan pertengkaran ayah dan anak ini dengan perasaan campur aduk. Keduanya sama-sama salah. Pak Dayat memang memaksakan pernikahan ini karena alasan bisnis. Tapi Mas Fikrilah yang memutarbalikan segalanya menjadi konspirasi pencurian dan penipuan. Rina yang diam sejak tiba-tiba bersuara. Sudahlah, Fikri. Tidak ada gunanya bertengkar di sini. Lebih baik kita pergi sekarang. Apa? Mas Fikri menoleh ke arah Rina dengan tatapan tidak percaya. Kau mau kabur sekarang? Tanpa uang? Tanpa perhiasan? Tanpa apa-apa. Rina menarik lengannya. Daripada kita ditangkap polisi, Putri sudah merekam semuanya. Ayahmu juga ada di sini sebagai saksi. Kita tidak punya peluang lagi. Aku menyipitkan mata. Rina benar. Kalian berdua tidak punya peluang. Aku akan melapor ke polisi besok pagi. Semua bukti sudah ada di tanganku. Termasuk surat kuasa palsu yang kalian rencanakan. Mas Fikri menatapku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Ada kemarahan, ada ketakutan, tapi juga ada sesuatu yang lain, penyesalan, atau mungkin hanya keputusasaan. Putri, katanya pelan. Suaranya kembali lembut seperti biasanya. Aku minta maaf. Aku tahu kau kecewa. Tapi tolong, beri aku satu kesempatan. Kita bisa memperbaiki semua ini. Aku akan menjadi suami yang baik bagimu. Aku janji. Berhenti. Aku berteriak dengan suara sekencang mungkin. Gema teriakanku memantul di dinding garasi yang sempit. Semua orang terdiam. Kau pikir aku sebodoh itu? Suaraku bergetar. Tapi kali ini karena amarah yang tak terbendung. Kau baru saja merencanakan pencurian dan penipuan terhadapku. Kau mendorongku hingga jatuh.
Kau bersama mantan tunanganmu merencanakan pelarian ke luar negeri. Dan sekarang kau minta kesempatan untuk menjadi suami yang baik. Aku melangkah mendekatinya. Pak Dayat mencoba menahanku. Tapi aku melepaskan tangannya. Aku berdiri tepat di hadapan Mas Fikri. Menatap matanya dalam-dalam. Aku akan katakan ini sekali saja. Mas, besok pagi, kita ke Kawa. Kita batalkan pernikahan ini. Aku tidak mau lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Dan setelah itu, aku akan melaporkan semua rencana kejimu kepada polisi. Kau dan Rina akan menghadapi konsekuensinya. Mas Fikri mencengkeram lenganku dengan keras. Putri, jangan. Pikirkan reputasi keluarga. Pikirkan ayahmu. Apa katanya jika pernikahan ini batal hanya sehari setelah akad? Aku menatap tangannya yang mencengkeram lenganku. Cengkeraman yang sama yang tadi mendorongku jatuh. Perlahan tapi pasti, aku melepaskan tangannya dari lenganku. Ayahku, kataku pelan, telah mengajarkanku satu hal penting. Harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Dan aku lebih baik kehilangan reputasi daripada kehilangan martabatku. Ayahku akan lebih bangga melihatku menegakkan kebenaran daripada melihatku terus hidup dalam kebohongan. Rina mulai menangis terseduh-seduh. Aku tidak peduli. Rina bukanlah korbannya di sini. Rina adalah pelaku, sama seperti Mas Fikri. Pak Dayat mendekati kami dengan langkah gemetar. Air mata terus mengalir di pipinya. Putri, sebagai ayah mertua, maaf, sebagai orang yang gagal menjadi ayah mertua yang baik, aku ingin meminta maaf sekali lagi. Dan aku akan membantumu menghadapi semua ini. Aku akan menjadi saksi di pengadilan. Aku akan mengakui semua kesalahanku juga. Aku menatap Pak Dayat. Lelaki tua itu memang bersalah karena diam dan memaksa pernikahan ini. Tapi setidaknya ia memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya dan memilih berpihak pada kebenaran. Terima kasih, Pak, ujarku pelan. Itu sangat berarti. Mas Fikri jatuh berlutut di lantai garasi. Tangannya menutupi wajahnya. Aku mendengar isak tangisnya. Entah itu tangisan penyesalan atau hanya tangisan karena rencananya gagal. Aku tidak peduli. Satpam, panggil Pak Dayat, bawa Tuan Fikri ke kamarnya dan kunci dari luar. Jangan biarkan ia keluar sampai besok pagi. Dan wanita ini, ia menunjuk Rina, bawa ke ruang tamu dan tunggu sampai polisi datang. Aku akan menelepon kepolisian sekarang. Rina berteriak histeris. Tidak, jangan panggil polisi. Aku bersedia pergi. Aku janji tidak akan kembali. Tapi Pak Dayat sudah mengeluarkan ponselnya. Aku berdiri di tengah garasi, menyaksikan kekacauan yang terjadi di sekelilingku. Malam pertamaku sebagai istri, aku menyaksikannya berubah menjadi malam pertamaku sebagai seorang wanita yang bangkit dari pengkhianatan. Garasi yang tadinya penuh dengan teriakan dan pertengkaran kini menjadi sunyi. Mas Fikri telah digiring ke kamarnya oleh 2 orang satpam. Langkah kakinya yang lesu terdengar perlahan menaiki tangga. Rina duduk di sudut ruang tamu dengan tubuh menggigil, ditemani oleh seorang satpam yang mengawasinya. Aku dan Pak Dayat kini duduk berhadapan di ruang keluarga, ditemani oleh secangkir teh hangat yang sudah dingin karena tidak tersentuh. Lelaki tua di hadapanku itu tampak jauh lebih tua dari usianya malam ini. Wajahnya kusut, matanya sembab karena menangis, dan tangannya yang keriput terus gemetar memegang cangkir teh. Aku menatapnya dengan perasaan yang rumit. Di satu sisi, ia adalah orang yang membantuku malam ini. Di sisi lain, ia adalah orang yang memulai semua ini. Putri, Pak Dayat memulai dengan suara serak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dari awal saja. Pak, jawabku datar. Saya ingin tahu semuanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Pak Dayat mengangguk pelan. Ia meletakkan cangkir tehnya dan menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya menatap langit-langit seolah sedang mengingat kembali masa lalu yang kelam.
3 tahun lalu, bisnis keluargaku masih baik-baik saja. Kami memiliki perusahaan konstruksi yang cukup besar di kota ini. Tapi Fikri. Ia menghela napas panjang. Fikri mulai terjerumus ke dunia judi. Awalnya hanya kecil-kecilan, judi bola bersama teman-temannya. Tapi lambat laun, ia mulai bermain lebih besar. Kartu, mesin slot, hingga akhirnya judi online. Aku mendengarkan dengan seksama. Ini adalah bagian dari Mas Fikri yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Selama masa pacaran, Mas Fikri selalu terlihat sempurna, pria sukses, pekerja keras, dan penyayang. Ternyata itu semua hanya topeng. Pada tahun pertama, Fikri kehilangan sekitar 500 juta. Aku melunasi utangnya karena ia berjanji akan berhenti. Tapi 6 bulan kemudian, ia kembali berjudi. Kali ini lebih parah. Utangnya mencapai 1,2 miliar. Aku menjual beberapa aset keluarga untuk melunasinya. Tapi Fikri tidak juga berhenti. Pak Dayat mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Aku melihat air mata mulai mengalir lagi di sudut matanya. Awal tahun ini, aku menemukan bukti bahwa Fikri telah menggadaikan sertifikat rumah ini, rumah yang merupakan warisan dari mendiang isteriku, ibunya Fikri. Aku sangat marah. Tapi Fikri mengancam akan bunuh diri jika aku melaporkannya ke polisi. Aku terlalu takut kehilangan anak satu-satunya. Aku merasakan empati untuk Pak Dayat. Kehilangan istri dan menghadapi anak yang terjerumus judi pasti sangat berat. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa marah. Keputusannya untuk menutupi kejahatan Fikri justru membuat semuanya semakin parah. Lalu bagaimana dengan rencana pernikahan dengan saya? Tanyaku. Pak Dayat menunduk malu. Saat itu bisnis konstruksiku sedang terancam bangkrut. Ada proyek besar yang terbengkalai karena kekurangan modal. Aku putus asa. Aku mendengar ayahmu sedang mencari jodoh untukmu. Aku pikir, jika Fikri menikah denganmu, kita bisa mendapatkan modal dari keluarga kalian. Aku memintanya melamarmu. Tapi aku tidak pernah menyuruhnya menipu atau mencuri. Aku sungguh berharap Fikri akan berubah setelah menikah. Aku menggelengkan kepala. Pak, tidak ada jaminan bahwa pernikahan bisa mengubah seseorang. Terutama jika pernikahan itu didasari oleh niat yang salah sejak awal. Aku tahu, Pak Dayat mengangguk lesu. Aku tahu aku salah. Aku terlalu egois. Aku melihatmu sebagai penyelamat bisnisku, bukan sebagai calon menantu yang harus aku sayangi. Kami terdiam beberapa saat. Suara jam dinding berdetak pelan, mengingatkanku pada waktu yang terus berjalan menuju pagi. Lalu bagaimana Pak tahu tentang rencana Fikri dan Rina? Tanyaku memecah kesunyian. Pak Dayat mengangkat kepalanya. Seminggu sebelum pernikahan, aku melihat Fikri mondar-mandir di kamarnya dengan gelisah. Aku curiga, jadi aku mengawasinya. Suatu malam, ia pergi ke kafe, dan aku mengikutinya. Di sanalah aku melihat ia bertemu dengan Rina. Aku melihat mereka berciuman, lalu mendengar mereka membicarakan rencanamu. Kenapa Pak tidak langsung memberitahu saya saat itu juga? Pak Dayat menunduk lagi, menangis terseduh-seduh. Aku pengecut. Putri, aku berpikir, jika pernikahan ini batal, bisnisku akan hancur. Aku sudah terlalu banyak berinvestasi. Sertifikat rumah, uang untuk persiapan pernikahan, semua sudah terlanjur. Aku memilih untuk diam dan berharap rencana Fikri tidak akan terjadi. Tapi malam ini Pak memutuskan untuk berbicara, ujarku pelan. Pak Dayat mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Karena aku tidak tahan melihatmu menjadi korban, Putri. Semakin lama aku menonton Fikri dan Rina merencanakan semua itu, semakin aku menyadari bahwa aku sudah menjadi bagian dari kejahatan mereka. Aku tidak bisa diam lagi. Aku harus memilih antara melindungi anakku atau melindungi kebenaran. Dan malam ini, aku memilih kebenaran.
Aku terdiam, mencerna semua pengakuan Pak Dayat. Lelaki ini memang bersalah karena diam terlalu lama. Tapi ia telah menunjukkan keberanian di saat-saat terakhir, saat segalanya bisa saja menjadi terlalu terlambat. Ada satu hal lagi yang ingin aku katakan, Pak Dayat melanjutkan dengan suara bergetar. Aku sudah menelepon ayahmu tadi malam, sebelum semua ini terjadi. Aku menceritakan semuanya. Rencana Fikri, mahar, perhiasan, semua yang kau tahu. Ayahmu sangat marah. Tapi ia juga berterima kasih padaku karena akhirnya aku jujur. Ia akan datang besok pagi dengan pengacaranya. Aku menarik napas panjang. Ayahku sudah tahu. Itu berarti aku tidak perlu lagi menjelaskan semuanya dari awal. Dan pengacara yang akan datang berarti proses pembatalan pernikahan dan pelaporan ke polisi akan berjalan lebih cepat. Pak, kataku pelan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya memaafkan Pak. Saya butuh waktu untuk itu. Tapi saya menghargai keberanian Pak untuk mengaku dan memilih kebenaran pada akhirnya. Pak Dayat menunduk. Aku tidak meminta maafmu, Putri. Aku hanya ingin kau tahu. Mulai sekarang, aku akan menjadi saksi untukmu. Aku akan mengakui semua kesalahanku di pengadilan. Aku akan memastikan Fikri dan Rina mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku mengangguk. Itu semua yang saya perlukan, Pak. Di luar jendela, langit mulai berubah dari hitam pekat menjadi abu-abu kebiruan. Fajar mulai menyingsing. Malam yang panjang dan melelahkan akhirnya berakhir. Pagi akan datang dengan segalanya yang baru. Aku menatap tangan Pak Dayat yang masih gemetar. Tangannya yang sama yang tadi menggenggam amplop bukti, yang sama yang membantu bangkit dari lantai garasi. Lelaki ini mungkin sudah membuat banyak kesalahan, tapi malam ini, ia telah menunjukkan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Aku menghela napas. Ini adalah malam pertamaku sebagai istri, dan aku menghabiskannya dengan mengungkap pengkhianatan, menghadapi kebohongan, dan menyaksikan pertobatan seorang ayah yang telah kehilangan anaknya karena keserakahan. Tapi aku masih di sini. Aku masih berdiri. Dan itu sudah cukup untuk memulai hari yang baru. Matahari mulai menyingsing di ufuk timur ketika aku akhirnya berdiri di beranda rumah mertua. Udara pagi yang segar menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah dan rerumputan. Aku menghirupnya dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang masih berdebar kencang. Malam yang melelahkan telah berlalu, tapi perjuanganku belum selesai. Di dalam rumah, suara tangis Rina masih terdengar samar dari ruang tamu. Ia telah menangis semalaman, bergantian memohon dan mengancam. Tapi aku tidak peduli. Biarlah ia menangis. Biarlah ia merasakan sedikit dari apa yang ia rencanakan untukku. Aku mendengar langkah kaki dari belakang. Pak Dayat muncul dengan wajah lelah namun penuh tekad. Ia menggenggam ponselnya erat-erat. Putri, ayahmu sudah dalam perjalanan. Ia akan tiba sekitar 1 jam lagi. Bersama pengacaranya. Aku mengangguk tanpa menoleh. Terima kasih, Pak. Pak Dayat diam sejenak. Lalu melangkah mendekat dan berdiri di sampingku. Kami berdua menatap langit pagi yang mulai berwarna jingga. Aku tidak menyangka akan seperti ini, katanya pelan. Aku membayangkan pagi ini aku akan menyambut menantu perempuanku dengan sarapan hangat. Bukan dengan semua ini. Aku tersenyum getir. Terkadang hidup tidak sesuai rencana. Pak. Sekarang, apa rencanamu, Putri? Aku berpikir sejenak. Ada begitu banyak hal yang harus diputuskan. Pembatalan pernikahan. Laporan polisi. Kembali ke rumah ayahku. Menghadapi gosip masyarakat. Hidupku akan berubah total setelah ini. Tapi aku tidak takut. Aku sudah melewati malam terburuk dalam hidupku. Pagi ini, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Pertama, aku mulai menghitung dengan jari. Saya akan menemui ayah saya dan pengacara.
Kami akan ke KUA untuk membatalkan pernikahan ini secara resmi. Kedua, saya akan melaporkan Fikri dan Rina ke polisi atas percobaan penipuan, penggelapan, dan kekerasan fisik. Ketiga, saya akan mengambil kembali semua mahar dan perhiasan yang saya bawa ke sini. Pak Dayat mengangguk. Aku akan menjadi saksimu. Aku akan memberikan semua bukti yang aku miliki. Foto-foto, rekaman CCTV, dan kesaksianku. Aku menoleh ke arahnya. Pak, saya tahu Pak bersalah karena diam terlalu lama. Tapi Pak juga telah membantu saya di saat-saat terakhir. Saya akan meminta pengacara untuk tidak menyeret Pak ke dalam kasus ini selama Pak bersedia menjadi saksi dan mengakui kesalahan Pak di pengadilan. Pak Dayat terisak pelan. Terima kasih, Putri. Kau sungguh wanita yang baik. Fikri benar-benar bodoh telah mengkhianatimu. Fikri tidak bodoh, Pak, jawabku datar. Ia hanya serakah. Dan keserakahan selalu berakhir dengan kehancuran. Suara mobil terdengar dari kejauhan. Aku menoleh ke arah gerbang. Sebuah mobil hitam mewah melintasi pagar rumah. Itu mobil ayahku. Aku merasakan dadaku berdesir. Ayahku datang. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka, dan ayahku keluar dengan langkah cepat. Wajahnya tampak lelah tapi matanya berbinar penuh kemarahan dan kekhawatiran. Putri, serunya begitu melihatku. Ia berlari menghampiriku dan memelukku erat. Kau baik-baik saja, Nak? Aku sangat khawatir ketika Pak Dayat menelepon tadi malam. Aku membalas pelukan ayahku. Untuk pertama kalinya sepanjang malam, aku merasakan kehangatan yang sesungguhnya. Aku baik-baik saja. Yah, aku kuat. Ayahku melepaskan pelukannya dan menatap wajahku dengan teliti. Ia melihat kantung mata di bawah mataku, pipiku yang sembab, dan lututku yang memar. Kau terluka. Fikri berani menyakitimu. Sedikit memar. Yah, tidak serius. Tapi yang lebih sakit adalah pengkhianatan yang ia rencanakan. Ayahku mengepalkan tinjunya. Di belakangnya, seorang pria berjas rapi keluar dari mobil. Itu adalah pengacara keluarga, Pak Anton. Pak Anton, sapa ayahku, kita punya banyak pekerjaan hari ini. Pak Anton mengangguk dengan ekspresi profesional. Baik, Pak, saya sudah membawa semua dokumen yang diperlukan untuk pembatalan pernikahan. Saya juga sudah menghubungi kepolisian. Mereka akan datang sekitar pukul 9 pagi. Aku menghela napas lega. Semuanya bergerak sesuai rencana. Kami masuk ke dalam rumah. Rina masih duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata sembab. Ketika melihat ayahku dan Pak Anton masuk, ia langsung bangkit dengan panik. Tolong, saya tidak bersalah, teriaknya. Fikri yang memaksa saya hanya mengikutinya. Aku menatap Rina dengan dingin. Kau tidak bersalah, Rina? Bukankah kaulah yang datang ke resepsi pernikahanku dan merencanakan pelarian dengan suamiku? Bukankah kaulah yang membantu Fikri merencanakan pencurian dan penipuan? Rina tersedak. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ayahku melangkah maju. Wanita muda, kau akan menjelaskan semuanya kepada polisi. Dan percayalah, keluargaku tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti anakku lolos dari hukuman. Pak Anton membuka tas kerjanya dan mengeluarkan berkas-berkas dokumen. Putri, kami perlu tanda tanganmu di beberapa dokumen. Surat pembatalan pernikahan, laporan polisi, dan pernyataan pencabutan kuasa. Aku mengambil pulpen dan mulai menandatangani satu persatu. Setiap tanda tangan terasa seperti melepaskan beban dari pundakku. Aku tidak lagi terikat dengan pria yang telah mengkhianatiku. Aku bebas. Sekarang, kata Pak Anton setelah semua dokumen selesai, kita perlu ke KUA. Setelah itu, ke kantor polisi. Apakah kau siap, Putri? Aku menoleh ke arah tangga.
membayangkan Mas Fikri yang masih terkunci di kamarnya. Suamiku, mantan suamiku. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Tapi aku tahu aku harus menghadapinya untuk terakhir kalinya. Ada satu hal lagi, kataku. Aku ingin berbicara dengan Fikri sebelum kita pergi. Ayahku mengerutkan kening. Apakah itu perlu, Nak? Ya. Aku perlu mengatakannya secara langsung. Aku perlu menutup semuanya dengan caraku sendiri. Ayahku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baik, kami menunggumu di mobil. Aku berjalan menaiki tangga dengan langkah mantap. Setiap anak tangga terasa seperti meninggalkan masa lalu di belakangku. Aku sampai di depan kamar Mas Fikri. Seorang satpam berdiri di depan pintu dengan kunci di tangannya. Buka, Pak, kataku. Satpam itu membuka pintu. Aku masuk ke dalam kamar yang sama yang semalam aku anggap sebagai kamar pengantin. Mas Fikri duduk di tepi ranjang dengan wajah kusut dan mata merah. Ia tidak tidur semalaman. Ketika melihatku, ia bangkit dengan cepat. Putri. Jangan bicara, Mas, potongku dengan suara tenang. Aku di sini bukan untuk mendengar alasanmu. Aku di sini untuk mengatakan sesuatu. Mas Fikri terdiam. Matanya menatapku dengan penuh harap dan ketakutan. Aku akan membatalkan pernikahan kita hari ini. Aku melanjutkan. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Aku akan mengambil kembali semua mahar dan perhiasanku. Dan setelah hari ini, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Putri, aku berkata jangan bicara, bentakku. Mas Fikri terkejut dan mundur selangkah. Kau sudah cukup banyak bicara, Mas. Sepanjang masa pacaran, kau bicara tentang cinta. Saat pernikahan, kau bicara tentang janji. Semalam, kau bicara tentang rencana kejammu. Aku sudah cukup mendengar suaramu. Aku melangkah mendekat. Kini aku berdiri tepat di hadapannya. Aku ingin kau tahu satu hal, kataku pelan. Aku tidak menyesal menikahimu. Karena melalui pernikahan ini, aku belajar untuk tidak pernah percaya pada topeng seseorang. Aku belajar untuk mendengarkan naluriku. Dan aku belajar bahwa aku lebih kuat dari yang aku kira. Mas Fikri menunduk. Aku melihat air mata jatuh dari matanya. Entah itu air mata penyesalan atau hanya air mata karena ia tertangkap. Aku tidak peduli. Selamat tinggal, Mas Fikri, kataku. Semoga kau mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Aku berbalik dan melangkah keluar dari kamar. Aku tidak melihat ke belakang. Tidak sekalipun. Di luar, matahari sudah sepenuhnya terbit. Ayahku menungguku di mobil dengan senyum bangga. Aku berjalan menuju mobil itu, melangkah ke dalamnya, dan menutup pintu. Ke kawah, Pak Anton, kataku. Mobil itu melaju meninggalkan rumah mertua. Aku menatap jendela, melihat rumah itu semakin mengecil di belakangku. Malam pertamaku sebagai istri telah berakhir. Dan aku memulai hidup baruku dengan kepalaku tegak dan hatiku yang kuat. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah besar mertuaku. Aku menatap kaca spion, melihat bangunan itu semakin mengecil hingga akhirnya lenyap di balik tikungan jalan. Rumah yang semalam aku anggap sebagai rumah baruku, kini hanya menjadi kenangan pahit yang akan aku bawa seumur hidup. Tapi aku tidak menangis. Aku sudah cukup menangis semalam. Pagi ini, aku memilih untuk tersenyum. Ayahku duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat-erat. Kau hebat, Nak. Aku sangat bangga padamu. Aku menoleh ke arah ayahku. Wajahnya terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia pasti tidak tidur semalaman, mencemaskan putri tunggalnya. Aku merasakan hangat di dadaku. Meskipun ibuku sudah tiada, aku masih memiliki ayah yang selalu ada untukku. Maaf, Yah, ujarku pelan. Aku sudah membuatmu khawatir.
Tidak perlu minta maaf, Nak. Ini bukan salahmu. Aku yang seharusnya lebih berhati-hati memilihkan jodoh untukmu. Aku terlalu terburu-buru melihat ketampanan dan latar belakang keluarga Fikri, tanpa menyelidiki karakternya. Kita sama-sama tertipu. Yah, tapi yang penting sekarang kita tahu kebenarannya. Pak Anton yang duduk di kursi depan berbalik. Putri, aku sudah menghubungi KUA. Mereka siap menerima kita untuk proses pembatalan pernikahan. Karena pernikahan baru berlangsung 1 hari dan ada bukti penipuan dari pihak mempelai pria, prosesnya akan berjalan cepat. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak Anton. Setelah dari KUA, kita akan ke kantor polisi. Aku sudah mengirimkan semua bukti, rekaman video, foto-foto, surat-surat, dan kesaksian tertulis dari Pak Dayat. Polisi sudah menyiapkan berkas untuk menahan Fikri dan Rina. Aku menarik napas dalam-dalam. Proses hukum akan memakan waktu, tapi aku siap menghadapinya. Aku tidak akan mundur. Aku akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Sesampainya di KUA, kami disambut oleh petugas yang sudah menunggu. Proses pembatalan pernikahan berlangsung cepat. Aku menandatangani dokumen demi dokumen. Setiap goresan pulpen terasa seperti mengikis sisa-sisa ikatan dengan pria yang telah mengkhianatiku. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pernikahanku dengan Mas Fikri secara resmi dibatalkan. Aku kembali menjadi Putri Arumdari, gadis lajang tanpa beban pernikahan palsu. Dari KUA, kami langsung menuju kantor polisi. Di sana, Mas Fikri dan Rina sudah menunggu dengan didampingi oleh Pak Dayat. Wajah Mas Fikri tampak hancur. Pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah sembab. Rina di sampingnya juga tidak lebih baik. Make-upnya luntur, wajahnya pucat, dan tubuhnya terus menggigil. Ketika melihatku masuk, Mas Fikri mencoba mendekat. Putri. Seorang polisi langsung menghalanginya. Tahanan, tetap di tempat. Aku menatap Mas Fikri dari kejauhan. Tidak ada rasa sakit lagi di hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa lega bahwa semua ini akan segera berakhir. Pak Dayat melangkah mendekatiku. Tangannya yang keriput menggenggam tanganku dengan erat. Putri, aku sudah memberikan semua kesaksianku kepada polisi. Aku mengakui bahwa aku tahu rencana Fikri dan diam selama seminggu. Aku siap menerima konsekuensinya. Aku menatap lelaki tua itu. Di matanya, aku melihat penyesalan yang tulus. Pak, saya tidak akan menuntut Pak. Pak sudah membantu saya di saat-saat terakhir. Tapi saya berharap Pak belajar dari semua ini. Pak Dayat mengangguk dengan air mata mengalir. Aku akan memperbaiki semuanya. Putri. Aku akan memastikan Fikri mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan aku akan memperbaiki bisnisku dengan caraku sendiri, tanpa menipu siapapun. Proses pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam. Aku memberikan semua bukti yang aku miliki. Rekaman video dari ponselku, foto-foto dari amplop Pak Dayat, dan kesaksianku tentang apa yang terjadi semalam. Polisi juga memeriksa luka memar di lututku sebagai bukti kekerasan fisik. Mas Fikri dan Rina akhirnya ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Saat keluar dari kantor polisi, matahari sudah tinggi di atas kepala. Aku berdiri di teras kantor, menghirup udara segar. Semua sudah selesai. Aku bebas. Ayahku mendekat dan memelukku. Pulanglah, Nak. Aku sudah menyiapkan kamarmu di rumah. Kamu bisa istirahat sepuasnya. Aku menggeleng. Tidak. Yah, aku tidak mau pulang dulu. Aku ingin pergi ke suatu tempat. Kemana? Aku tersenyum. Ke makam ibu. Ayahku terdiam sejenak, lalu mengangguk mengerti. Baik, Nak, aku antar kau ke sana. Perjalanan menuju pemakaman memakan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang perjalanan, aku tidak banyak bicara.
Pikiranku melayang ke masa lalu. Ke masa ketika ibuku masih hidup, mengajarkanku tentang kehidupan dan cinta. Ibu selalu berkata bahwa wanita harus kuat, karena dunia tidak selalu ramah pada mereka. Hari ini, aku akhirnya benar-benar memahami perkataan itu. Makam ibuku terletak di sebuah pemakaman yang asri, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Aku berjalan perlahan menuju nisan batu marmer putih itu. Di atasnya terukir nama ibuku dan tanggal lahir serta wafatnya. Aku duduk di samping makam, menyentuh batu nisan itu dengan lembut. "Ibu," bisikku, "aku sudah menikah semalam." Tapi pernikahan itu ternyata hanya kebohongan. Suamiku hanya menginginkan hartaku. Ia merencanakan pencurian dan penipuan terhadapku. Air mata mulai mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya sejak semalam, aku membiarkan diriku menangis. Aku menangis untuk semua kekecewaan, semua pengkhianatan, semua rasa sakit yang aku pendam. Tapi aku tidak menyerah, Bu. Aku sudah membatalkan pernikahan itu. Aku sudah melaporkannya ke polisi. Aku mengambil keputusan yang tepat untuk diriku sendiri. Aku harap ibu bangga padaku. Angin berhembus pelan, menerpa rambutku dan dedaunan di sekitarnya. Aku merasakan kehangatan yang aneh, seperti pelukan tak terlihat dari ibuku. Aku tersenyum sambil menghapus air mataku. Ayahku mendekat dan duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku. "Ibumu pasti sangat bangga padamu, Nak. Kau wanita sekuat dirinya." Aku menoleh ke arah ayahku. "Terima kasih, Yah, untuk selalu ada untukku." Kami duduk di samping makam itu untuk beberapa saat, menikmati ketenangan pagi yang baru. Burung-burung berkicau di kejauhan, langit biru cerah tanpa awan. Semua terasa begitu damai. "Apa rencanamu setelah ini, Putri?" tanya ayahku akhirnya. Aku menarik napas panjang. "Aku akan kembali bekerja, Yah. Aku akan membantu bisnis keluarga. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan hanya anak tunggal yang manja. Aku bisa menjadi pemimpin yang baik." Ayahku tersenyum bangga. "Itulah anakku. Dan suatu hari nanti," lanjutku, "aku akan menemukan cinta yang tulus. Cinta yang tidak didasari oleh uang atau status. Cinta yang melihatku sebagai putri, bukan sebagai anak pengusaha kaya. Kau akan menemukannya, Nak. Aku yakin." Aku berdiri dan menatap makam ibuku untuk terakhir kalinya. "Selamat tinggal, Ibu. Aku akan sering datang mengunjungi Ibu. Dan aku janji, aku akan membuat Ibu bangga." Kami berjalan meninggalkan pemakaman dengan langkah mantap. Di dalam mobil, aku menatap jendela dan melihat dunia di luar yang terus berjalan. Kehidupanku telah berubah dalam satu malam. Tapi aku tidak takut. Aku siap menghadapi apapun yang datang. Malam pertamaku setelah menikah mungkin adalah malam terburuk dalam hidupku. Tapi pagi ini, aku menyadari bahwa malam itu telah memberiku hadiah terbesar. Kebebasan, keberanian, dan keyakinan bahwa aku bisa melewati apapun. Aku tersenyum pada bayanganku di kaca jendela. Putri Arumdari, gadis yang selamat dari pengkhianatan. Dan ini hanyalah awal dari perjalanan baruku.